Halo para pencari fakta. Kelainan genetik bisa saja terjadi pada siapapun, juga bisa diturunkan oleh orang tua. Nah, kelainan genetik ini disebabkan kelainan genetik akibat perubahan gen atau kerusakan gen. Akibatnya, orang-orang yang memiliki kelainan genetik ini tidak akan sama tampilannya seperti manusia pada umumnya. Bertemu kembali dengan Kak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat. Sebelum memulai pembahasan, mari mengenal beberapa istilah penting dalam pewarisan sifat. Kita mengenal istilah-istilah dalam pewarisan sifat terlebih dahulu. Contoh, tanaman berbatang tinggi dominan, genotip T besar, disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, bergenotip T kecil. Bagaimanakah perbandingan dan persentase keturunannya sampai pada F2? Baik, kita mulai pembahasan. Contoh tanaman berbatang tinggi dominan, genotip T besar, disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, genotip T kecil. Bagaimana perbandingan dan persentase keturunan sampai F2? Kita lihat parental atau induknya, genotipnya T besar, disilangkan dengan T kecil. Nah, bagaimana dengan gametnya? Gametnya adalah T besar itu gametnya T besar, satu saja. Nah, gamet itu adalah alela. Kemudian T kecil, gametnya T kecil. Persilangan antara T besar, T kecil menjadi T besar, T kecil. Fenotipnya tinggi, karena yang tinggi dominan. Kemudian selanjutnya keturunan tadi saling disilangkan, sehingga posisinya dia sebagai induk kedua. Nah, gamet dari T besar, T kecil itu adalah T besar dan T kecil dari masing-masing. Dan masing-masing memiliki dua varian gamet. Bagaimana keturunan keduanya? Kita siapkan papan catur. Karena gametnya masing-masing dua, maka harus disiapkan dua kolom dan dua baris. Seperti pada gambar tersebut. Nah, masing-masing kotak pada kolom atau baris kita isi gamet atau alelanya. Nah, kita isi baris pertama dengan T besar, baris kedua dengan T kecil. Kemudian kolom yang pertama diisi dengan T besar, kolom kedua diisi T kecil. Selanjutnya kita isi tabel di bawahnya pertemuan antara kolom dan baris. Nah, kolom 1 baris 1 diisi T besar. Nah, itu persilangan dari T besar dengan T besar. Kemudian pada kolom kedua baris 1 diisi T besar, T kecil. Huruf besar harus ditulis dulu, baru diikuti huruf kecil. Kemudian pada kolom pertama baris kedua diisi T besar, T kecil. Kemudian pada kolom kedua baris kedua diisi T kecil. Selanjutnya kita analisa dari papan persilangan tadi, papan catur. Kita fokus melihat pada sel yang berwarna kuning. Kita tentukan genotip dan fenotipnya. Untuk yang genotip T besar pada sel warna kuning,
jumlahnya 1. Kemudian yang T besar T kecil jumlahnya ada 2. T kecil jumlahnya 1. Dengan demikian perbandingan keturunan kedua genotip T besar dibanding T besar T kecil dibanding T kecil adalah 1 banding 2 banding 1. Kalau di persentase ini karena anaknya berjumlah 4 varian, maka persentase yang T besar adalah dari jumlah 1 dari total 4 ya, berjumlah 1 dari total 4 atau 25%. Sedangkan yang T besar T kecil berjumlah 2 dari 4 anaknya menjadi 50%. T kecil adalah berjumlah 1 dari total 4 adalah 25%. Selanjutnya kita analisis fenotip. Fenotip itu sifat yang tampak. Genotip yang ada T besarnya itu fenotipnya tinggi atau fenotip yang dominan, tinggi. Nah, jumlah yang tinggi adalah 3. Ini diperoleh dari T besar 1 dan T besar T kecil 2 sehingga berjumlah 3. Nah, kita tulis 3 jumlah anaknya yang tinggi. Kemudian yang rendah yaitu yang bergenotip kecil semua, T kecil jumlahnya adalah 1. Nah, kita tulis 1 ya, berarti perbandingan antara yang tinggi dengan yang rendah pada keturunan kedua adalah 3 banding 1. Nah, ini kalau kita jumlahnya adalah 4. Dengan demikian persentase yang tinggi adalah berjumlah 3 dari total 4, berarti 75%. Sedangkan yang rendah adalah berjumlah 1 dari total 4 yang berarti 25%. Demikian, semoga apa yang kita bahas dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.